Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, kelas pengenalan komputasi 10, FTTM ITB 2021, akan mempresentasikan tugas besar kedua kami, yaitu analisis data produksi minyak di Amerika Serikat pada tahun 1967 hingga 1999. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jovita Falamadit Samaharani dengan NIM 1642151. Lalu ada teman saya, Amanda Cynthia dengan NIM belakang 081, Stewart Sohahau dengan NIM belakang 171, Raihan Akila Novali H dengan NIM belakang 241, Nanda Rizky Hidru dengan NIM belakang 261, Elis Natania Karisawati Nisa dengan NIM belakang 266, dan Muhammad Dafa Isdihar dengan NIM belakang 311. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebaran materi dari presentasi tugas besar kami. Yang pertama, terdapat deskripsi data yang berisi deskripsi data dan juga format data. Lalu yang kedua, terdapat karakteristik data yang berisi atribut atau kolom dari data dan karakteristik tiap atribut. Lalu terdapat analisis data yang berisi statistik, visualisasi data dan juga korelasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada deskripsi data. Data mengenai oil and gas production dari tahun 1967 sampai 1999 di berbagai lokasi di Amerika. Data tersebut memiliki 20 kolom, yaitu yang pertama production year, yaitu tahun perencanaan proses penambangan minyak. Yang kedua ada production date enter, yaitu tanggal mulai produksi. Lalu ada operator, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Lalu country, yaitu wilayah administratif yang lebih besar dari kota, town yaitu kota, field yaitu lokasi ladang minyak, production formation yaitu lokasi formasi batuan penghasil gas atau minyak, active oil wells yaitu jumlah sumber minyak yang masih aktif, inactive oil wells yaitu jumlah sumber minyak yang sudah tidak aktif. Ada active gas wells, yaitu jumlah sumber gas yang masih aktif, lalu ada inactive gas well, yaitu jumlah sumber gas yang sudah tidak aktif. Ada injection wells, jumlah sumber injeksi, disposal wells, jumlah sumber pembuangan, self-use wells, status sumur, apakah sumur merupakan milik pribadi atau bukan, atau sudah tidak aktif. Lalu ada oil product BBL, yaitu jumlah produksi minyak dalam billion barrel of petroleum liquids. Lalu ada gas produce MCF, yaitu jumlah produksi gas dalam 1000 cubic feet. Lalu ada water produce BBL, yaitu jumlah produksi air dalam 1000 cubic feet. Lalu ada taxable gas MCFF, yaitu jumlah gas yang terkena pajak. Lalu ada purchaser codes, yaitu kode pembeli komoditas dalam 2 variabel huruf. Lalu ada location, yaitu lokasi kota dalam bentuk koordinat global. Lalu format data yang kita gunakan yaitu CSV, dan sumber data yang kita peroleh ada pada link yang tertera pada slide. Ukuran data yang kita pakai yaitu 4,2 MB dengan dimensi 20 kolom kali 30,53 baris, dan bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu Python dengan menggunakan library pandas. Nah, sebelumnya untuk mencari data-data yang ada di sini, sebelumnya kita harus tahu apa yang ada di kolomnya. Dengan cara mengetik df.columns pada program, kita dapat mendapatkan kolom-kolom apa saja yang ada di sana, sehingga didapatkan ada yang pertama production year, yaitu tahun produksi yang merupakan dengan tipe integer, kemudian ada production date enter dengan tipe object, ada operator dengan tipe object, ada county dengan tipe object kategori nominal, ada tahun dengan object kategorikal nominal, field dengan object kategorikal nominal, producing formation, object kategorikal nominal, active oil wells, integer quantitative discrete, inactive oil wells, integer quantitative discrete, active gas wells, integer quantitative discrete, inactive gas wells, integer quantitative discrete, injection wells, integer quantitative discrete, disposal wells, integer quantitative discrete, self-use well, object categorical ordinal, oil produced BBL, integer quantitative discrete, gas produced MCF, integer quantitative discrete, water produced BBL, integer quantitative discrete,
taxable gas MCF, integer quantitative discrete, purchaser codes, objek categorical nominal, dan location, objek categorical nominal. Nah, untuk mendapatkan info ini, kita dapat menggunakan df.datetypes dan langsung di program akan terlihat tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis data. Untuk yang pertama yaitu statistik. Di dalam statistik ini ada rata-rata atau mean, kemudian standar deviasi, kemudian persentil yaitu ada 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Kemudian ada nilai ekstremum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk rata-rata sendiri diperoleh untuk production yield bisa dilihat dalam tabel, kemudian ada standar deviasi juga bisa dilihat dalam tabel, kemudian persentil 10%. Untuk persentil 10% ini didominasi oleh 0. Next. Kemudian ada persentil 25% juga didominasi oleh 0, persentil 50% juga didominasi oleh 0, dan persentil 75% juga didominasi oleh 0. Next. Kemudian di sini ada persentil 90% yang juga didominasi oleh 0. Kemudian nilai ekstremum, yaitu yang pertama ada nilai maksimum. Di sini untuk tahun produksi maksimum yaitu tahun 1999. Kemudian active oil wells ada 1273, kemudian inactive oil wells ada 360, kemudian active gas well ada 684, inactive gas well ada 118, injection well ada 1108, disposal wells ada 846, oil produce BBL ada 875.589, ada gas produce dalam MCF yaitu ada 4.827.263, kemudian water produce dalam satuan BBL ada 17.591.228, dan taxable gas dalam satuan MCF ada 4.827.263. Kemudian nilai ekstremum kedua yaitu nilai minimum, yaitu production year ada pada tahun 1967, dan untuk masing-masing data itu nilai minimumnya 0. Selanjutnya adalah visualisasi data. Nah, jadi yang pertama ini adalah perbandingan hasil oil production dan gas production antar 5 daerah. Nah, untuk mendapatkan data ini sebelumnya kita menggunakan fungsi group by, dengan group by yang kita group adalah location, karena dari data-data tersebut ada banyak lokasi yang sama, sehingga apabila kita grupkan berdasarkan location, kemudian data yang kita cari adalah oil produce BBL dan gas produce MCF, itu setiap tahunnya dijumlah semua, sehingga kita mendapatkan data location dengan jumlah produksi oil dan gas total selama tahun 1967 sampai 1999. Nah, setelah itu kita memilih 4 data acak sehingga didapatkan grafik ini. Kemudian grafik ini didapatkan dengan fungsi plot dengan kind bar horizontal. Selanjutnya kami ingin melakukan perbandingan self-use well dari seluruh kategori daerah yang mana kami mengambil county. Kami di sini menggunakan fungsi group by self-use well dan juga county. Bisa dilihat di sini di sumbu X-nya ada self-use well dan sumbu Y-nya itu merupakan banyaknya self-use well. Nah, warna sendiri merepresentasikan nama-nama daerah atau county. Untuk mencari datanya, pertama, kita group by dulu data dalam location, kemudian
kita jumlahkan gas produce dan oil produce dari tiap lokasi-lokasi itu. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi sort values untuk menentukan lokasi yang memiliki penghasil minyak terbanyak. Kita memilih 10 data pertama, berarti kita menuliskan 0 sampai 10 saja. Dan di data didapatkan data seperti ini. Untuk memplot grafiknya kita menggunakan bar horizontal. Selanjutnya terdapat visualisasi data dari top 10 daerah penghasil gas terbanyak pada tahun 1975 hingga 1996. Di sini kami menggunakan data sort values by production year. Lalu pada data group by kami masukkan ke field dan gas produce MCF. Lalu karena yang kami tampilkan merupakan top 10 data, kami plot dari 0 sampai 10. Dan di sini kami menggunakan diagram pie chart dengan fixed size 16:8. Adalah statistik produksi gas pada suatu perusahaan dari tahun 1967 sampai 1973. Nah, awalnya itu kita harus memilih salah satu perusahaan dulu. Caranya adalah dengan fungsi log, df.log, df operator sama dengan Iroquois Gas Corp. Dan kita memilih salah satu lokasi yang digunakan perusahaan tersebut dalam penambangan, yaitu dengan cara df location sama dengan Olin New York. Jadi data yang ada di sini adalah data perusahaan Iroquois Gas Corp dalam lokasi Olin New York. Nah, setelah itu kita jadikan itu sebagai variabel baru, dan di variabel selanjutnya kita grup sebagai production year, kemudian kita jumlahkan gas produce dan oil production-nya, lalu kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita plot berdasarkan kind sama dengan line, sehingga dapatkan grafik seperti ini. Juga terdapat visualisasi data dari total produksi gas tiap tahun, perubahan terhadap waktu, di mana kami menggunakan data group by production year dan juga gas produce, kami sum, lalu kami plot dengan visualisasi data bar dengan fixed size 16:8. Baik, selanjutnya kami menganalisis relasi antara oil produce terhadap water produce. Di sini kami menggunakan scatter plot yang mana titik-titik tersebut merupakan titik hubung antar dua variabel tersebut. Dan juga kami menggunakan regresi lain yang dibuat dengan menggunakan NumPy. Selanjutnya. Baik. Lalu kami juga melakukan analisis relasi terhadap active gas wells terhadap gas produced. Oke, di sini didapat nilai koefisien relasinya adalah 0,6988. Seperti yang tadi, kami menggunakan scatter plot dan juga titik-titik tersebut merupakan titik hubung antar dua variabel. Kami juga membuat regresi lain dengan menggunakan NumPy. Selanjutnya, pada data yang telah kami dapatkan, kami juga menggunakan fungsi korelasi yang nantinya akan menentukan kecenderungan suatu data, apakah akan berbanding lurus, berbalik, atau tidak berkorelasi antar dua variabel data. Di sini kami menggunakan fungsi korelasi yang direpresentasikan oleh warna yang ada di kanan, dari warna kuning yang menunjukkan angka 1, mutlak 1, untuk perbandingan yang sama sebagai production year per production year, yang bisa dilihat seperti garis miring yang berada pada gambar. Dari gambar-gambar lainnya, semakin gelap merepresentasikan angka yang mendekati 0 atau tidak berkorelasi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari program yang sudah kami buat. Yang pertama ada fungsi korelasi menunjukkan kecenderungan yang variatif antar variabel data. Yang kedua ada hubungan data antara lokasi dengan jumlah produksi komoditas atau jumlah sumur sebagai pengaplikasian analisis data untuk screening awal lokasi eksplorasi secara murah dan mudah. Dan yang terakhir ada dibutuhkan jumlah data yang cukup untuk memberikan hasil analisis yang bisa mempresentasikan data secara universal dan relevan secara realistis.